Oke, salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Kita balik lagi di live YouTube-nya Bunda Arsaningsih di podcast Misteri Semesta. Dan kita akan lanjutin ngomongin misteri dari meditasi soul reflection. Cuman kita lihat yang satu ini dulu. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trasto Mahotama dan Bunda Arsaningsih akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih atas donasi dari Yayasan Cinta Kasih dan para donatur. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih di saat pandemi sudah berbagi untuk anak-anak difabel kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Oke ya, terima kasih Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan terima kasih seluruh donaturnya, karena ya dengan proses donasi-donasi itu kita bisa ngelakuin podcast ini. Tapi ya itu bukan satu keharusan ya Bunda ya. Tidak ada keharusan harus, tapi kalau memang mau bertemu dengan lebih baik dengan proses memberi dan menerima, ini satu kesempatan yang luar biasa banget. Seperti itu Kak Bunda? Iya. Oke, ya Bapak Ibu semuanya, kita sekarang ini udah ada Bunda di sini dan Bunda udah siap juga untuk ngupas lagi tentang daily soul reflection. Lagi nih. Kok daily? Beda kalau kalau daily soul reflection itu kan yang Bunda buat mereka yang sudah ikut WSN. Nah, enggak, kalau yang daily soul reflection kan yang Bunda selalu share di Instagramnya Bunda, itu yang renungan-renungan pendek kan gitu ya. Pendek enggak tuh ya? Ya pokoknya renungan-renungan itulah ya. Dan kalau ini kita ngomongin tentang soul reflection tapi meditasinya. Saya sebenarnya bingung sebenarnya. Ya, saya nanya lagi nih, yakin nih sampai ke episode ketiga kita bahas. Ya sebenarnya kalau ngomongin materinya itu udah ada di yang pertama sama yang kedua. Bapak Ibu semua sini udah nonton belum? Nih ada yang bilang nih suaranya agak kecil ya Dok. Mungkin bisa dibantu sama teman-teman. Tapi ini kalau ngomongin tentang materi nih, tentang materi gimana sih misteri soul reflection tuh udah dibahas di sesi 1 sama sesi 2. Sesi 1 ngomongin gimana sih sejarahnya soul reflection itu. Sesi 2 ngomongin tentang ada apa sih di soul reflection itu yang bisa membuat prosesnya jadi lebih baik. Seperti itu. Cuman ada apa ya? Ada radiasi kurang puas gitu Bunda. Kurang puas karena kita di 2 sesi itu nggak sempat bikin Q&A. Nanya-nanya lah. Mungkin di sini teman-teman teman-teman udah pada ngikutin meditasi online soul reflection belum? Kalau udah kan pasti punya pengalaman tuh. Kadang-kadang ada pertanyaan yang muncul dan mungkin ini kesempatan deh kita bisa bukan kita sih, saya bisa bacain dan Bunda bisa bahas. Ya, kesempatan yang baik bagi kita. Saya juga ingin mendapat masukan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin nantinya siapa tahu pas sharing, ada yang perlu ditambahkan atau mungkin koreksiannya apa, sehingga nantinya saya dapat lebih menyempurnakan dari meditasi soul reflection ini dan tentunya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Nah, jadi apa saja sih ngomongin aja, jadi kita nggak baperan nih. Tapi bertanya. Benar ya, nggak ada baper ya. Takutnya jadi kan sudah biasa olah rasa. Olah perasaan. Iya dong. Biar nggak koper. Korban perasaan. Bisa aja Dok. Itu jadi kayak obrolan di grup Telegram SDP. Oke. Mungkin masih menunggu ya karena kita minta bantuan ya, bukan minta bantuan ya. Karena ini kan kita mau ngasih pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai sama
pertanyaannya teman-teman gitu. Jadi ya saya ada sih nyiapin beberapa pertanyaan, tapi akan lebih oke lagi kalau misalnya pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyain dan kita bisa bahas. Cuman saya mulai awali pertanyaan ini dengan kenapa sih Bunda judulnya Online Soul Reflection itu nggak dikasih di awal gitu. Maksudnya kadang-kadang kan kita enak ya kalau misalnya tiap ini baru ngeliat Bunda mau live nih judulnya hari ini meditasi tentang biar nggak baper misalnya. Hari ini meditasi biar nggak sombong gitu. Jadi kita udah bisa nyiapin nih. Ini meditasi nih live besok nih cocok nih untuk saya gitu. Jadi judulnya keluar duluan, udah gitu orang-orang udah siap, udah bisa menentukan ini buat saya apa enggak sih. Kenapa kok nggak seperti itu? Bahkan kadang-kadang udah live lama nggak keluar judulnya gitu. Nah itu. Ya, memang itu uniknya ya meditasi online soul reflection. Bahkan sebelum itu menjadi meditasi online, nggak ingat ya Dr. Asto pada waktu kita mungkin Bapak Ibu yang ada di Bali ya, kita biasa rutin melakukan meditasi soul reflection setiap hari Rabu dulu di center ya, di center. Kita pernah di center Dalung, kemudian pindah ke center Kebo Iwe. Dan di sini kita rutin setiap hari Rabu itu untuk memang khusus meditasi soul reflection. Jadi bukan hanya pas baru online di apa ya, di YouTube aja, tapi sudah jauh-jauh hari, yaitu sejak tahun 2012. Tahun 2012 itu benar-benar terpusat di center waktu itu ya? Ya, itu masih di center Dalung ya. Jadi udah mulai kita melakukan meditasi, dan mulai tahun itu pun meditasi soul reflection itu nggak bisa ketebak apa yang mau dilakukan untuk proses pemurnian, atau tidak bisa direncanakan gitu. Kalau kita kan selalu mungkin planningnya harus bagus ya, mau atau seminggu sebelum meditasi sudah menayangkan kebutuhannya apa yang akan dibahas, apa yang akan diarahkan untuk proses meditasi, siapa tahu ada yang cocok bisa ikut gitu ya. Tapi ternyata ya itu uniknya meditasi soul reflection itu, bahkan ketika saya mau menuntun pun memulai meditasi saya masih nggak ngerti apa ya bakalan mau dibagikan ya, karena meditasi soul reflection pada saat saya terhubung dengan kekuatan Tuhan barulah mendapat clue dari proses tersebut, sehingga baru disitulah kita paham proses pemurnian apa yang akan dilakukan. Dan itu setiap proses meditasi selalu berbeda ya, dan kalau diamati ternyata itu sesuai dengan kebutuhan yang hadir, kebutuhan saat itu ya, dan kecenderungannya yang membuat kita semua lebih lega setelah proses meditasi soul reflection tersebut. Oke, berarti apa yang akan dibahas, meditasi apa yang akan diberikan itu live stream. Iya. Memang live stream kan ini kan live stream ya. Cuman maksudnya bukan ya, kalau bukan masalah recordnya ya, cuman masalah apanya itu dapat ya pada saat itu, clue pada saat itu tanpa nyiapin orek-orek. Ya, enggak pernah pakai orek-orek. Ada teleprompter gitu, kayak pembaca berita, tulisan. Enggak ada. Jadi spontan aja. Tapi memang itu menjadi tugas saya. Ya, tugas saya tuh maksudnya saya harus siap untuk mengarahkan ya proses meditasinya pada pokok bahasan apa yang akan dibersihkan dari diri kita. Dan biasanya saya mengikuti tuntunan daripada proses connecting tadi, tuntunan dari kekuatan Tuhan ya. Jadi bukan ego saya yang menuntun untuk lakukan ini, lakukan itu, karena setiap proses hendak bermeditasi ini saya harus dalam kondisi yang netral, harus kondisi yang hening, yang nggak ruwet gitu ya, sehingga saya mampu menangkap vibrasi atau
energi Tuhan yang masuk dan menerjemahkan tentunya dalam bahasa yang bisa dipahami ya. Kita semua paham bahasa Indonesia, bahasa Indonesia bisa kita berikan dan mengarahkan energi yang diturunkan pada saat itu untuk fokus pada hal-hal yang sesuai dengan tuntunan itu perlu dibersihkan. Oke. Jadi yang di semua itu kan terradiasi gitu ya. Semua energi itu semua terradiasi, dan dari akumulasi semua radiasi itu kebaca satu ini yang dibutuhkan adalah ini gitu. Seperti itu kah? Atau memang benar, maksudnya Bunda yang ini yang diperluin ini, atau ya tanpa mikir segitu sama sekali, benar-benar duduk di kursi panas, colokin wifi, ngalir aja. Wifi dalam artian ini ya, maksudnya connectingnya ya, keterhubungannya, udah gitu langsung ngalir aja. Iya. Jadi memang itulah yang Tuhan kehendaki atas diri kita ya, untuk mampu membersihkan lebih dalam hal-hal yang masih mengganjal di dalam diri. Dan saya selalu sangat bersyukur dalam proses itu, walaupun di awal saya selalu membuat ya keterhubungan yang cukup kuat ya, karena saya harus mampu menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam proses meditasi tersebut. Dan untuk proses bisa keterhubungan ini ya, saya harus benar-benar berserah atau menetralkan, tidak ada ego di dalam diri, sehingga saya tidak melibatkan diri dalam proses itu. Saya hanya murni menjadi saluran saja untuk menuntun. Kan proses soul reflection kan uniknya itu dituntun, karena energi itu perlu difokuskan. Jadi saya mencari kata-kata yang tepat untuk proses menuntun pada proses energi yang akan kita bersihkan, terutama untuk melihat ke dalam diri. Dan biasanya ya saya menggunakan kesempatan itu juga untuk ngoreksi batin saya, karena proses meditasi itu kan bukan hanya untuk banyak orang, tapi ya seringkali saya malah lebih belajar dari proses itu untuk mengetahui lebih dalam pada saat saya juga menuntun. Jadi saya belajar juga. Jadi bukan berarti misalnya kita lagi ngomongin kecemasan berarti Bunda udah 100% gak ada cemas itu. Oh enggak, namanya juga masih manusia. Suatu ketika ada menyelip kan, kadang kita tidak menyadari, tapi pada waktu kita mengenali diri dengan proses tuntunan meditasi, baru menyadari, oh ya ini masih ada. Dan tentunya kita paham bahwa kita banyak punya rekaman ya, proses-proses tersebut di dalam rekaman jiwa kita dan berlapis-lapis. Dan kita juga paham bahwa ketika power energi yang masuk ke dalam diri kita itu masih sedikit, tentu lapisan yang permukaan yang baru kejadian beberapa hari atau berapa minggu bisa terselesaikan. Tapi bagaimana dengan rekaman yang sudah kita bawa mungkin puluhan tahun, itu masih tentunya akan mengendap kalau tidak pernah terbersihkan. Jadi kalau saya melihat dalam proses, kalau mereka rutin melakukan meditasi soul reflection, apalagi ya selapis demi selapis dibersihkan, saya melihat cahaya jiwa pada orang-orang tersebut bertambah kuat. Ya, cahaya Tuhan di dalam diri orang tersebut bertambah kuat, menguat, karena kegelapan yang tersimpan pada lapisan kesadaran tersebut dapat dikenali, dan melalui proses pertobatan itu dapat terbebaskan dari rekaman diri kita. Dan itu perlu upaya untuk berkali-kali bermeditasi, jadi nggak bisa hanya sekali doang ya, butuh waktu, butuh kesabaran untuk mengidentifikasi diri, dan juga berlatih untuk tidak lagi mengotori apa yang sudah kita bersihkan. Banyak orang yang merasa sudah dirinya baik-baik saja, karena dia baru berkesadaran di permukaan saja. Tapi kalau dia menyadari sampai proses lebih dalam dari dirinya, baru dia tahu dan terkejut, wah ternyata pendaman saya banyak sekali. Nah disinilah saya melihat bahwa ya
dengan proses soul reflection dan pengulangan, kita mengkikis demi sedikit kegelapan di dalam diri kita. Dan yang membuat saya takjub ya, Tuhan kok yang ngerti ya masalah-masalah kita di situ. Sering sekali tidak terpikirkan dalam logika manusia, oh ada itu, tapi ternyata itu sesuatu yang wow banget. Sama seperti baru meditasi minggu yang lalu, saya sangat terkejut karena beberapa sudah nanya bocoran sama saya, termasuk Dokter Asto ya. Dia minta bocoran apa ya kira-kira meditasinya kan gitu. Udah berdebat dulu, wah kalau bisa yang ini, kalau bisa yang itu, tapi ya, meleset semua. Surprise. Tapi surprise banget kan? Ya, saya pun surprise di situ. Iya, karena saya juga nggak menyangka loh kalau itu tuh dituntunkan, diarahkan untuk membersihkan ya kesombongan halus ya pada waktu itu. Dan saya sangat bersyukur, wah ternyata Tuhan itu detail banget loh ya, lebih mengenal diri kita tuh wah ini ada seberapa sih ada gitu. yang malah bilang gini nih, malah kita yang takjub sama Tuhan kok tahu apa yang kita butuhkan. Loh Tuhan tahu toh. Ya, kalau Tuhan nggak tahu kita apalagi kita kan gitu ya. Ya itu dah. Aduh. Oke. Nah, kalau dari situ tuh ceritanya Bunda kayak gitu ya. Sini kalau dari tim beda lagi, Bun. Oh ya. Satu. Pertanyaan curcol pertama. Ini bukan curcol saya. Oh, saya bukan. mewakili Deva. Oh gitu Pak ya. Deva kan? Oke. Pertanyaan pertama adalah live atau enggak gitu. Pasti live atau enggak. Benar. Begitu enggak, langsung deh tim sama Bunda nih ngukur nih yang mana nih yang cocok sama kondisi saat ini. Dapat yang mana langsung dah tim editing sama tim live-nya menyiapkan. Begitu dapatnya live, langsung nanya materinya apa ya Mas? Jawabannya nggak tahu. Terus gimana? Ya nggak tahu. Pokoknya siapin aja live-nya. Udah. Terus begitu selesai, kita jadi mikir, ini judulnya apa ya? Jadi kalau teman-teman nanya gitu, kok nggak ada judulnya? Kadang-kadang kita masih bingung mau judulnya apa gitu. Dan ya mungkin ini bukan curcol ya. Minta bantuan sekalian. Kalau misalnya teman-teman lagi dengerin terus ngerasa bahwa ini cocoknya judulnya ini, komen aja di situ. Kayaknya judulnya ini cocok gitu. Iya, nanti betul. Kita kalau sekarang kita nih meditasinya Bunda udah panjang banyak banget tuh. Kalau kita dengerin satu-satu lagi keblinger juga Bunda. Jadi kalau misalnya pas ini cocok ini, komen aja di situ. Saran dong judulnya ini. Nanti kalau memang misal kita dengerin dan memang pas ya kita bisa ganti judulnya dan bikin teman-teman lebih gampang nyarinya mungkin seperti itu. Iya benar. Ya maafkan saya Dokter Asto, maafkan saya Deva dan tim. Karena memang saya sendiri kalau ditanya judulnya apa saya juga gak bisa jawab ya. Di awal saya gak ngerti karena saya juga selalu mengatakan nunggu. Istilah kita itu live streaming. Tapi beneran live stream akhirnya kan? Iya akhirnya bener. Tapi ini bukan ngomongin live stream video, tapi live stream ya connecting. Tuntunannya live stream. Ini bahkan ya tuntunannya live stream. Bukan Mas ya. Matthew bilang materi surprise lebih asik. Iya, kadang-kadang saya sendiri aja yang nonton terkejut sendiri. Kadang-kadang saya sendiri melo sendiri, nangis sendiri ya karena benar-benar surprise gitu. Tuhan itu benar-benar luar biasa lah, nggak bisa diomongin. Iya, begitulah. Luar biasa kalau Tuhan itu emang. Oke, untuk masalah ini udah clear atau misalnya masih ada pertanyaan mengenai kenapa kok nggak ada judulnya? Kayaknya udah kejawab yang itu ya. Oke, misteri apa lagi? Sudah mulai banyak yang nanya nih. Oke. Pertanyaan yang simpel dulu deh. Dari Wayan Ngatsu, ingin tanya Bunda, waktu meditasi ada kendala, misalnya sinyalnya lemah, paket data habis, sempat buka mata karena itu, terus lanjut lagi sampai 2 kali itu misalnya. Apakah itu mempengaruhi meditasinya nggak Bunda? Terus kalau misalnya itu terjadi,
apakah ya dengan tenang aja, oh ya nanti juga nyambung lagi kalau misalnya sinyalnya lebih bagus, apa ya mendingan buka mata atau gimana? Ya, apa namanya? Ini kan meditasi online ya, sudah pasti kendalanya di sinyal ya, atau terputus atau bagaimana. Tentu sering kita membuat stres atau membuat waduh kacau nih, putus nih gitu ya. Padahal kalau kita mau pahami proses meditasi dari soul reflection ini simple. Yang penting di awal Bapak Ibu meniatkan ya, saya melakukan proses meditasi ini dan terhubung dengan kekuatan Tuhan, terhubung dengan proses tuntunan ya. Dan kita sadar sepenuhnya bahwa kita mengikuti proses ini. Karena secara energi Tuhan itu sangat cerdas. Begitu di awal kita sudah meniatkan terhubung dengan Tuhan melalui jiwa luhur, maka seperti koneksi internet ya, kita sudah nyantol gitu ya. Aliran seperti listrik juga udah on gitu, aliran energinya atau listriknya akan terus mengalir selama kita meniatkan masih terhubung. Jadi apabila terjadi gangguan dalam proses sinyal atau apa, jangan kurangi rasa kusuk kita bermeditasi, niatkan saja energi mengikuti pikiran bahwa saya meniatkan untuk mengikuti proses meditasi ini sampai tuntas ya. Secara energi ya itu akan tetap mengalir ya, walaupun kita tidak menyadari apa itu, nanti nyambung lagi ya, dia akan terhubung lagi ya. Tuntunannya kita bisa pahami lagi ya, proses-proses jangan khawatir, proses-proses sebelumnya secara energi ya dia akan tetap bekerja. Berarti kalau misalnya gitu, kalau pas awal nih kita sempat awal ikut meditasinya, udah niatin, oh ya oke saya niatin ngikutin meditasi ini sampai selesai gitu. Tiba-tiba ada sesuatu yang bikin nggak bisa fokus. Contoh misalnya tiba-tiba yang punya babynya nangis gitu, atau tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba ada gitu. Itu apakah prosesnya sama juga, Bun? Maksudnya yang penting awalnya udah nyantol, nanti sisanya walaupun sambil ngopi sama tamu, sambil hahahi sama tamu tetap jalan apa gimana? Ya tentunya kalau dia memutuskan untuk bertemu dengan tamu kan fokus ke meditasinya tidak berjalan. Yang saya tadi kan kalau ada gangguan sinyal, ada yang terhilang atau hilang dalam beberapa saat, kemudian dapat nyambung lagi dengan proses meditasi dan dia sepenuhnya masih meniatkan untuk bermeditasi, itu enggak masalah gitu. Tapi kalau dia memutuskan untuk tidak lagi, oh ini ada tamu saya harus bertemu, tentu dia tidak menyimak sepenuhnya kan, yaitu ya terputus begitu saja gitu maksudnya Dr. Astu. Oke, jadi yang penting adalah niat, dan abis itu ya, karena kalau misalnya kita udah teralihkan ya niatnya udah berubah gitu. Niatnya sudah berubah. Kita yang meniatkan ya itu tadi, kalau masalah kendala daripada sinyal tapi kalau kendalanya ada tamu terus berhenti terus nemuin tamunya kan udah fokusnya berbeda. Ada lagi beberapa ibu-ibu yang mengatakan, aduh tiba-tiba anak saya nangis, dia ngambil anaknya, dia gendong anaknya sambil terus dia tetap mendengarkan, berarti fokusnya masih di situ walaupun dia melakukan aktivitas ya. Bahkan ada yang bilang, Bunda selama meditasi saya sambil menyusui anak saya, boleh kenapa tidak kan gitu. Yang penting fokus kesadaran, karena ini adalah meditasi berkesadaran ya, dalam proses kesadaran mengarahkan pikiran dan mengenali diri kita. Oke, jadi fokusnya adalah olah rasanya ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak tentang proses kayak gitu? Kalau Bunda, kita coba cari lagi nih pertanyaan-pertanyaan udah mulai. Ya pokoknya saya nyerah aja deh sama Dokter Astu. Tapi karena prosesnya kayak gini, kita harus batasin waktu nih Bun. Kenapa begitu? Kalau enggak terus nanya terus enggak selesai-selesai. Emangnya banyak banget? Banyak ini pertanyaannya. Waduh. Ada 2.780. Masa? Mau. Bisa aja. Oke. Tadi ini sudah. Terus nih pertanyaan yang menarik juga.
Bunda, salam rahayu Bunda, mau nanya nih, ketika kita dalam kondisi cuntake, maksudnya ini mungkin cuntake bahasa di Bali mungkin ya, ini tapi yang ditekankan sama dia adalah kedatangan tamu bulanan, dan kedatangan tamu bulanan ini nggak cuma orang Bali yang ngerasain ya, tapi saya nggak pernah sih Bun, dan nggak akan pernah namanya ya. juga wanita aja yang merasakan Dokter Hasto. Apakah bisa kita mengikuti meditasi online atau sembahyang walaupun cuma dalam kamar atau meja? Ya kita nggak ngomongin lah, kalau sembahyang itu urusannya beda ya. Tapi kalau kita ngomongin meditasi online, terus dia tambahin lagi, apakah justru malah nambah dosa? Nah, saya bertanya dong ya. Jadi boleh. Dia nanya apakah kalau misalnya lagi menstruasi, lagi ada tamu bulanan, itu boleh nggak sih ngelakuin proses meditasi online? Kalau masalah sembahyang, masalah ritual agama segala macam, silakan tanya kepada yang lebih paham. Kita di sini ngomonginnya meditasi online-nya. Oke. Ya. Bisa dibantu Bunda. Oke. Yang berhubungan dengan datang bulan ya, memang setiap kalau berurusan dengan agama itu tentunya sudah ada aturannya sendiri ya. Tapi berhubungan dengan meditasi online, soul reflection ya, itu tidak ada halangan ketika wanita sedang datang bulan untuk mengikuti meditasi ini. Jadi boleh-boleh saja. Kenapa? Karena pada dasarnya meditasi soul reflection tidak mengutamakan dengan kekotoran fisik. Ya, kotor fisik katanya kalau ketika datang bulan itu kotor gitu. Kalau kita tidak ada masalah, toh ketika meditasi itu ya cuma duduk doang, nggak jungklang-jungkling ya. Mungkin istilahnya tidak banyak aktivitas yang berat ya, yang membuat kondisi datang bulan itu menjadi suatu hambatan. Jadi kita hanya duduk hening, dan yang terlebih dari proses ini terhubung dengan Tuhan itu tidak ada alasan dengan datang bulan. Mau datang bulan terhubung sama Tuhan ya sah-sah saja. Ya, kotornya bukan pada proses fisik, malah ya sejatinya kita itu setiap saat harus membersihkan kekotoran batin. Nah, karena kita berhubungan dengan batin, dengan energi, maka hambatan secara berfisik itu tidak menjadi masalah. Ya, dimanapun, kapan saja, bahkan secara energi itu tidak ada tempat yang kotor. Ya, tempat yang selama kita menjaga kebersihan hati di dalam diri kita, maka disitulah tempat suci. Ya, jadi tempat suci itu ya ketika kita mampu membersihkan kekotoran batin kita. Ya, jadi bukan diukur dengan misalkan mau di toilet, maafkan, bisa nggak terhubung sama Tuhan? Bisa. Kenapa enggak? Mau di kuburan terhubung? Bisa. Nggak ada tempat yang kotor dalam proses ini. Tapi sebaiknya ya kita menyiapkan ruang di dalam diri kita untuk bersih. Makanya kenapa perlu meditasi soul reflection untuk mengamati kekotoran batin dan membersihkannya agar batin kita, diri kita ini dipenuhi dengan kesucian ya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak lagi energi tidak ada melintasi ruang dan waktu ya, tidak ada batasan untuk proses kita terhubung dengan Tuhan. Kita tidak terhubung ya terbatas tidak terhubung karena kita banyak mempunyai kekotoran batin, yaitu kemarahan, kebencian, ya banyak karakter buruk dalam diri kita. Jadi ya sebenarnya meditasi soul reflection itu untuk proses kita melepas kekotoran batin kita. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan kotor kain istilahnya atau haid, tidak ada hubungannya di tempat yang tidak suci, tempat yang kotor misalkan toilet, ya tidak ada masalah dengan duduk di mana saja, mau duduk bagaimana saja, tidak ada masalah. Yang penting kita menyiapkan ruang di dalam diri kita dengan kebersihan hati kita untuk terhubung dengan Tuhan.
Jadi dimanapun kapanpun. Ya. Dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran. Selama ada koneksi internet. Kalau misalnya online. Iya kan? Kalau nggak ada koneksi internet ya nggak bisa Nggak juga. bisa online. Nggak bisa online juga. Tadi Bunda ngomong juga tentang proses kekotoran gitu kan. Tadi berarti kalau misalnya kotor fisik nggak masalah. Kotor batin malah sebaiknya ngelakuin proses meditasinya gitu dong. Iya, betul. Jangan nanti bilang, aduh saya lagi marah nih, saya nggak usah meditasi dong gitu. Ya salah malah. Tujuan kita meditasi kan membersihkan diri dari kekotoran batin. Jadi bukan karena kotor batin kita nggak mau bersih-bersih, tapi ya sudah, kita malah semakin baik untuk melakukan proses soul reflection ini. Benar. Oke, ini ada yang bilang malah kalau lagi haid perut lebih nyaman selesai meditasi. Ya, pengalamannya. Iya, karena kenapa begitu? Mungkin beberapa orang merasa kalau pada waktu haid itu emosi lagi nggak enak kan gitu ya, karena sensi gitu. Kemudian kerja dari tubuh kita juga kan ada rasa yang tidak nyaman. Nah, proses meditasi soul reflection itu kan menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Jadi mau nggak mau dengan kita bersih-bersih batin kita, maka tubuh energi kita juga dialiri oleh energi Tuhan yang lebih banyak. Ya, dan itu pun akan membantu proses penyembuhan secara fisik. Ya, banyak orang merasa lebih sehat setelah meditasi karena sesungguhnya mereka seperti ngecas baterai yang tadinya lowbat, lelah ya. Dengan proses meditasi kita mengalirkan energi Tuhan lebih banyak dalam diri kita dan itu pun membantu proses penyembuhan fisik kita. Tidak hanya penyembuhan fisik tapi penyembuhan mental, emosional dan tentunya spiritual juga. Jadi kalau dibilang soul reflection is a healing process. Betul. Itu benar. Benar. Karena banyak juga yang cerita kan, wah habis soul reflection jadi lebih sehat gitu. Iya. Karena dulu saya sebagai seorang penyembuh, saya membantu orang untuk healing. Ya, menyembuhkan itu sebenarnya dasarnya kan membersihkan aura mereka dari energi-energi yang kotor. Tapi lama-lama kok mereka malah menambahkan energi yang kotor dengan pikiran-pikiran, perasaan dan emosi mereka yang nggak terkontrol. Jadi kan saya berpikir ngapain saya jadi tukang bersih-bersih kalau mereka terus membuat sampah gitu. Ya nggak selesai-selesai gitu. Nanti datang lagi seminggu lagi, datang lagi minta dibersihin, tapi dia terus membuat sampah itu. Akhirnya saya pun mencari gimana ya teknik atau metode yang bagus untuk semua orang itu bertanggung jawab atas sampah yang dia buat sendiri. Akhirnya ya dengan meditasi soul reflection ini saya ajak semua orang bertanggung jawab untuk membersihkan sampah-sampah yang mereka ciptakan sendiri. Bahkan kadang-kadang sampah-sampah dari orang juga. Iya, bahkan sampah-sampah dari luar ya, dari lingkungan yang ikut terbersihkan dan itu membuat banyak orang yang setelah mengikuti meditasi soul reflection mereka jauh lebih sehat dan tidak cukup sehat secara fisik, mental mereka juga lebih sehat karena mereka mengenali bahwa di dalam dirinya masih ada hal-hal buruk yang perlu diselesaikan. Mereka mulai berdamai dengan dirinya dan akhirnya mereka lebih ngecas baterai itu full dengan energi ya, sehingga aktivitas mereka pun menjadi lebih baik. Dan tidak cukup itu saja, di meditasi soul reflection selain dia mengenali dirinya, kotoran batinnya, kita pun ajak mereka untuk menanam top up tabungan kesehatan, hubungan, kemakmuran dan spiritual. Dan ini yang benar-benar membantu mengubah kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Seandainya ada karma-karma buruk yang muncul yang dituai dalam menjalani proses, mereka sudah siap dengan tabungan karma baik yang dilakukan melalui proses meditasi soul reflection ini. Menanam tidak harus berfisik kan Dr. Rasto. Dengan proses meditasi soul reflection sebenarnya saya mengajak banyak orang untuk menanam secara energi. Dan ini suatu kelebihan pula. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kenapa nggak menanam di depan? Karena tentu power energi kita masih lowbat.
kita masih banyak kegelapan. Bagaimana kita bisa menanam yang banyak? Begitu kita setelah selesai dengan proses pemurnian dan power energi kita cukup besar, barulah saya ajak untuk menanam dari 4 aspek, dan tentunya dengan power kita yang lebih besar, kita mampu meradiasikan cahaya cinta dan energi Tuhan dalam proses top up tabungan tadi. Ya, tentunya kapasitas yang mampu dilakukan untuk menanam ya, menabur itu lebih banyak, melingkupi lebih banyak orang ya, makhluk, sehingga tentunya dia menuai ya hal baik lebih banyak lagi. Oke, berarti paket lengkap ya, ada proses keterhubungannya, proses nelisik hati, bersih-bersih sampah, baik sampah yang diproduksi maupun sampah yang dikirim orang ke kita, sampah-sampah orang. Habis itu ada proses menanamnya juga. Nah, menanam ini persiapan kita kalau misalnya ada tagihan-tagihan yang tanpa pengumuman ya. Karma matang ya. Jadi kayak kita kan udah bahas di kelas 4 aspek gitu, 4 aspek mengenal jati diri kan. Bunda ukurin tuh ya, berapa banyak sih karma akumulasi karma yang dibawa pada saat seseorang itu lahir. Baik dari 4 aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Nah, kalau misalnya yang negatif-negatif ini matang kan tagihannya datang. Kalau kita udah sering nanam, pada saat tagihannya datang kita siap. Menderitanya nggak banget sehingga gitu. Penderitaan kita tidak sangat terpuruk ya. Kita sudah terbantu dengan karma baik yang kita tanam. Itu fungsinya kita top up tabungan, jaga-jaga nih. Kita nggak tahu proses karma matang itu kapan datangnya ya, dan kita juga nggak ingat kapan kita nanamnya, sehingga sewaktu-waktu ada tagihan hutang tersebut kita sudah siap dengan tabungannya. Oke, pengamannya sudah ada. Jadi nggak jatuh-jatuh banget gitu ya. Ya, walaupun tetap harus ada ini bayar secara berfisik ya, wajar-wajar aja ya. Oke, tadi untuk persiapan nih. Tadi persiapan satu lagi yang belum itu adalah, tadi kan dibilang kalau misalnya kita nonton atau ngikutin proses meditasinya, tapi tiba-tiba sinyal bermasalah gitu kan. Nah, ini ada nih yang ternyata yang bermasalah bukan sinyalnya Bunda. Emang keputus juga, tapi keputusnya bukan masalah sinyalnya. Ternyata orangnya yang tidur. Nah, ini curcol karena saya sendiri dengar meditasi biasanya udah neng grok gitu. Bahkan kadang-kadang yang meditasi istri yang tidur saya gitu. Nah, kalau kayak gini kan saya jadi galau gitu. Ini kira-kira gimana gitu? Iya, permasalahannya di mana sih? Ya, memang banyak orang yang begitu mendengar tuntunan meditasi soul reflection itu, mereka cenderung lebih rileks dan lama-kelamaan ngikuti terus langsung tertidur. Terus banyak orang bilang, wah Bunda ini pakai ilmu sirap menidurkan banyak orang. Nina Bobo. Dan saya jadi ingat pada waktu saya menyenamkan 1.500 ibu hamil, dan ibu hamilnya tidur semua. Padahal itu diajak meditasi gitu, saking rileksnya ya. Apalagi relaksasi sempurna langsung dibobok dengan nyenyak semua ya. Tapi sebenarnya sih ada memang di dalam proses meditasi tersebut, ketika seseorang menghadirkan cahaya cinta dan energi Tuhan ke dalam dirinya ya, maka proses tersebut akan mampu membawa seseorang tuh masuk pada frekuensi yang lebih dalam, yaitu frekuensi, kalau biasa dalam kehidupan sehari-hari kita pada frekuensi beta, maka itu akan bisa masuk ke frekuensi alfa theta. Ya, itu masuk lebih dalam makjleb gitu. Karena cahaya cinta energi Tuhan memang sangat halus dan juga powerful, sehingga kita lebih mudah masuk di kedalaman. Ya, sehingga ya itu tadi banyak orang yang kebablasan terus langsung ketidur. Karena ya semua rekaman-rekaman kita yang negatif itu kan pada frekuensi yang lebih rendah ya. Orang bilang pada pikiran bawah sadar ya. Begitu kita masukkan cahaya cinta energi Tuhan ya,
kita akan rileks. Tapi ya ingat kembali untuk menjaga kesadaran kita untuk tetap terjaga gitu. Jadi mau ngantuk, oh ya saya meditasi. Lah itu kan latihan. Jangan terus aduh saking enaknya terus langsung bablas gitu. Ya itu pilihan ya. Tapi banyak memang mengalami kenapa begitu, ya itulah jawabannya. Ini bahkan ada yang bilang, saya kalau malam nggak bisa tidur dengan dengar meditasi online aja. Ntar jadi ketiduran, itu gimana ya? Oke. Ya itu beda cerita ya. Nah tapi ada kalau gitu itu gimana? Jadi obat tidur. Tapi kalau ini obat tidurnya nggak bikin ketergantungan. Ya nggak bikin ketergantungan. Nah, ada yang sharing juga dari Da Vinci atau beliau bilang meditasi online Bunda selalu berhasil membuat rileks. Sakit-sakit fisik yang sering saya rasakan karena efek dari stres berkepanjangan, overthinking katanya, literally hilang gitu, rileks gitu. Literally setiap Rabu saya merasa jadi lebih ringan. Iya betul. Kalau memang benar dalam mengikuti tahapan meditasi soul reflection dan mau mengenali diri bahwa ada pendaman stres dan banyak energi lain yang negatif, maka kekuatan cahaya cinta dan energi Tuhan yang memasuki diri kita akan mampu membersihkan kekotoran tersebut ya. Tadi ada yang kalau nggak salah sempat saya tangkap di sana, kekotoran fisik bisa dilihat, kekotoran energi. Nah, ini dari Sri Ramayanti. Bunda, jika sampah fisik berserakan gampang dilihat. Kalau sampah energi gimana, yang berseliweran benang kusut energinya tuh gimana gitu, penasaran apa? Iya. Apa Bunda pas muram itu kelihatan satu-satu si A yang ikut meditasi ini, oh nih sampahnya kayak gini, oh si B gitu kan serem juga Bu. Iya, serem. Jadi kalau memang saya pernah kalau diniatkan untuk melihat itu memang serem karena setiap orang itu ada benang tali-tali yang seliweran gitu ya, belum lagi ada yang gelap, ada nano-nano gitu. Tapi kan ngapain saya usil ngeliatin yang begitu, saya juga capek kalau ngeliatin yang begitu-gitu aja, ya saya bebaskan aja. Tapi memang itu nanti kalau kita pelajari di workshop Soul Matter itu akan bisa dipahami. Ya, setelah kita belajar energi, mengenalinya, kemudian kita melihat, oh ternyata sampah-sampah energi di dalam diri saya banyak sekali, dari dalam diri atau dari tetangga yang lempar-lempar energi. Saling lempar genteng ya. Istilahnya saling lempar genteng gitu. Ya, itu nanti di workshop akan dibahas lebih dalam. Oke. Jadi itu kalau untuk persiapan udah sama tadi kan persiapan harus siapin waktu lebih enak, lebih bagus lagi memang siapin waktu yang kita bisa lebih tenang ya Bunda ya. Karena kalau misalnya niat kita fokus kita dikit-dikit ke alih ya, kita proses kan energi mengikuti pikiran ya. Jadi kalau pikiran kita terus teralih ya akhirnya teralih juga energinya seperti itu. Terus nggak usah khawatir masalah tempat, mau di mana aja boleh. Tapi jangan pas lagi nyetir, apalagi habis itu merem gitu, jangan, bahaya. Terus habis itu tadi ada yang nanya, ada yang bilang kalau ngilangin tangan atau kaki itu nutup energi. Nah terus gimana dengan mereka yang senang untuk meditasi itu bersila? Itu ada masalah nggak sih? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Yeah. Ya yang penting nggak ada masalah aja dulu. Oke. Ya, sekarang habis itu kita masuk nih ke proses meditasinya, adalah proses keterhubungan kan itu. Nah, di proses keterhubungan nih, tadi ada yang cerita pada saat mengikuti mana ya tadi ya, waktu dia ngikutin proses meditasi Bunda, dia akan ngerasain kepalanya tuh malah kayak sakit gitu, karena sakit gak nyaman, bahkan rasanya agak berat gitu di kepala. Itu ada yang bilang seperti itu. Ada yang rasanya kayak geriang-geriang gitu. Itu sebenarnya ada dianya yang salah atau gimana sih? Ya, setiap orang mempunyai kepekaan akan energi yang berbeda-beda. Karena meditasi soul reflection ini dilakukan dengan dasar energi, menghadirkan cahaya cinta dan energi Tuhan
yang diturunkan, maka tentunya kita akan bersentuhan dengan energi Tuhan ya. Dan proses bersentuhan antara energi manusia dengan energi Tuhan itu biasanya jalan pembukanya adalah cakra mahkota, yaitu di ubun-ubun di atas kepala kita, di ubun-ubun kita. Oleh karena itu ketika cahaya cinta energi Tuhan memasuki tubuh, sensasi akan dirasakan di bagian cakra tubuh ubun-ubun ya, kepala kita, karena masuk melalui cakra mahkota. Biasanya itu dirasakan dengan rasa tertekan agak berat, kemudian beberapa seperti ada semut grenyeng-grenyeng gitu, ada kesetrum ya, bahkan beberapa merasa kepalanya agak seperti goyang atau badan agak bergerak. Itu adalah bagian sensasi daripada proses energi. Tapi kembali, apakah kita bagaimana reaksi tubuh kita ini, kok ada yang goyang-goyang, ada yang hening, rileks, ada yang merasa rileks, ada yang merasa berat dan sebagainya. Biasanya tergantung pada kebersihan ya, kebersihan dari cakra mahkota. Jadi ada beberapa orang yang cakra mahkotanya kotor sekali, bisa dari psikis, bisa dari memang dia punya atau ada hal-hal yang menutup daripada proses cakra. Kemudian ada dari proses meridian yang tersumbat atau jalur sumsumna yang tersumbat, sehingga membuat efek menimbulkan rasa sakit atau tubuh yang bergerak gitu ya. Nah, jangan khawatir, lakukan saja karena energi Tuhan akan sangat cerdas dan secara bertahap akan mengkikis. Jadi kalau memang sih kalau ada beberapa yang bilang aduh sakitnya luar biasa kayak dibor gitu. Nah, kita lihat oh ternyata cakra mahkotanya sangat kotor ya. Mau nggak mau energi Tuhan pasti akan bereaksi dengan proses tersebut. Terus tubuh bergerak, ya lanjutkan aja. Kalau nanti dia sudah bersih salurannya tersebut, maka tubuh kita lah nggak lagi goyang-goyang lagi. Ya, di sini banyak sensasi dan tentunya ya masing-masing. Pada intinya energi Tuhan itu akan bersifat membersihkan. Kalau ada yang kotor, ya akan terbersihkan. Kalau kita memang menerima proses tersebut ya. Jadi ya banyak sensasi. Ada beberapa, saya kok habis ini kok rasanya habis meditasi rasanya kok pengen marah-marah sekali loh, kok aneh ya, saya bilang gitu. Biasanya orang habis meditasi dengan menurunkan kekuatan Tuhan, cahaya cinta energi Tuhan itu biasanya lebih rileks, lebih ini. Nggak taunya dia sering kerasukan. Ternyata kekuatan yang ada di dalam dirinya yang berontak ketika ada cahaya cinta dan energi Tuhan memasuki tubuhnya. Oh bisa begitu? Ya bisa aja. Jadi sebenarnya dengan proses ini kita membersihkan ya hal-hal negatif di dalam diri kita. Oke, ini ada yang bilang nih, jangan hanya patokan pada sensasi gitu ya. Saya salah masukin. Nah ini ya, jangan hanya patokan pada sensasi, baru terasa kayak semut di kepala dikira energi masuk, mungkin saja itu ketombe. Ya, karena ya benar, saya setuju sama yang dibilang jangan berpatokan pada sensasi, karena benar. Sensasi tiap orang beda-beda. Ada yang waktu itu bilang di tangannya terasa kayak ada yang berputar-putar segala macam, ya mungkin kepekaannya di situ ya Bunda. Ada juga yang ngerasa sakit di titik-titik tertentu, itu karena ada sumbatan energi di sana dan itu mulai bereaksi. Ada yang ngerasa mules tiba-tiba segala macam, itu beda-beda, tapi ya nanti kalau diikutin nanti rasanya akan jauh lebih nyaman. Iya. Tapi tetap fokusnya pada proses meditasi itu sendiri gitu. Tuntunannya itu yang lebih difokuskan. Terus kalau cuma dulu ada yang pernah bilang nih, kalau ngelakuin proses meditasinya Bunda, tiba-tiba muncul perasaan-perasaan emosi yang bukan dari dirinya. Iya, itu bukan seperti itu ya. Kita tidak ada hubungan emosi-emosi itu dari dari luar, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari dalam yang tersimpan
yang pada proses meditasi itu terungkap ya, apa istilahnya muncul ke permukaan. Ya, jangan merasa wah orang lain ngirimi emosi ke saya, padahal itu bagian dari yang ada di kedalaman muncul ke permukaan. Dan ya sebaiknya kita memahami hal tersebut dan cepat menyadari dan membersihkannya. Itu yang sebaiknya kita lakukan, karena di proses meditasi soul reflection kita tidak ngutak-ngutik orang lain, tapi kita fokus pada diri kita. Apapun rasa yang muncul itu bukan dari orang lain, tapi ya dari diri kita. Sehingga disitulah kita dapat mengenali diri kita lebih dalam. Oh, ada yang rasa nggak enak ya, oh ini masih ada gitu. Jadi kita bisa langsung mengenali dan membersihkannya. Harusnya kita bersyukur yang tersimpan di kedalaman itu dapat muncul ke permukaan dengan bantuan cahaya cinta dan energi Tuhan. Lah kalau nggak ada proses itu kan kita pendem dalam-dalam dan kita bawa kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Akhirnya kita sendiri yang capek ya, lelah dalam proses menjalani hidup kita. Oke, jadi intinya ya apapun yang muncul itu kita amatin ya Bun. Kita amati dan itu berarti ada dalam diri kita. Iya. Gak usah mikirin itu dari luar atau gimana ya. Jadi ngelihatnya ke dalam. Kayaknya ada kayak ada yang bilang udah kusuk-kusuk malah sakit tenggorokan tiba-tiba gatal segala macam, ya berarti di bagian situ juga energi berarti ada sumbatan, ada yang kotor ya. Kotor. Nah ini ada nanya nih. Kita ngomongin tadi Bunda sih ngomong tentang itu berarti cakra mahkotanya kotor gitu. Ini ada nanya. Cakra mahkota kotor tuh berarti nandain apa Bun? Apakah karena kebanyakan pikiran negatif, iri, marah, atau pikiran yang ngeres atau gimana? Ya ini kan hubungan cakra ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Kotornya proses cakra biasanya memang bisa aja karena suatu penyakit, cakra itu menjadi kotoran rusak ya, dengan energi berpenyakit. Bisa aja karena proses pikiran yang ruwet, maka pendaman di proses cakra itu dipenuhi dengan pikiran negatif kita ya. Bisa aja cakra tersebut menjadi kotor karena entitas negatif ya, energi yang hal-hal yang negatif dari luar ya, bisa aja seperti itu. Nah makanya dengan proses meditasi ini hal-hal tersebut akan sedikit demi sedikit akan terbersihkan. Ya itu jadi sebenarnya proses identifikasinya nggak perlu benar-benar sampai nyari ini kotornya kenapa, itu nggak perlu gitu. Walaupun ya mungkin kalau memang kondisi cakra yang rusak banget ya mungkin perlu proses healing ya. Atau mungkin ada program negatif yang menutup ya, perlu proses healing. Kalau hanya dari proses psikis karena pikiran kita yang ruwet, malah dengan proses meditasi soul reflection itu dapat terbersihkan. Sama seperti tadi yang bilang stres, relax ya, itu akan terjadi. Berarti kalau terus kesakitan dengan proses itu ada apa? Mulai bertanya. Mungkin dengan proses healing ya baru bisa. Iya, mengamati ya. Kadang-kadang ada dulu yang pernah cerita juga begitu mulai meditasi ngerasa kesakitan ya, itu titik-titiknya bisa bumpet atau ya ada sesuatu yang memang proses pembersihan itu yang rasanya kayak gitu ya, Bun. Iya. Kadang-kadang ada yang ngerasa capek banget habis itu. Ya, makanya berbeda-beda. Jangan fokus sama reaksi atau sensasi. Oke, terus ada juga yang bilang kenapa kok nangis terus segala macam. Nah, itu banyak lah. Nah, untuk proses ini balik lagi ke proses keterhubungan Bunda. Kan kemarin Bunda udah sempat banyak nih ngomongin tentang proses keterhubungan di sesi 2 ya Bunda. Nih, tapi ada yang nanya nih. Malam Dok dan Bunda nih dari Natalia Gunadi. Apakah ada indikasi jika udah connect sama Tuhan? Kalau misalnya lampu kan begitu connect dia nyala. Tapi kalau energi Tuhan tuh gimana? Ada nggak sih yang kita perlu nyari sensasinya nih atau penandanya nih bahwa oh ternyata saya udah connect nih, oh ternyata saya belum nih. Gitu. Dan apakah sambil bekerja atau nggak pas nggak meditasi itu bisa?
melakukan proses itu? Oke, bagus pertanyaannya ya. Dari proses terhubung dengan energi Tuhan, cahaya cinta dan energi Tuhan, sejatinya setiap orang itu punya proses keterhubungan. Cuma besar kecilnya itu tergantung pada proses kebersihan jalur tersebut. Nah, tentunya kalau di awal untuk proses keterhubungan ini mungkin kalau hanya dari melihat connect dan tidak, karena salurannya masih kecil, dia tidak akan melihat pertanda tersebut dalam tubuh kita. Tapi apabila saluran keterhubungan itu sudah cukup besar, ya sudah terlatih, nanti kita akan merasa nih, kalau misalkan mereka yang sudah ikut soul meter tentu bisa ukur sendiri ya, saya sudah terhubung atau belum ya dengan energi Tuhan, saya sudah terkonek atau belum, itu bisa terukur kapasitas cahaya, cinta, energi yang memasuki tubuh kita. Nah, kalau belum, dengan rajin proses misalkan meditasi soul reflection kan akan menuntun kita di sana, Bapak Ibu memang harus mengalami sendiri sensasi tersebut, rasa tersebut. Nah, mereka-mereka yang sudah terbiasa terhubung mungkin tidak akan merasa bagaimana ya, sama aja seperti orang yang berada di pasar ikan. Kalau kita baru awal itu sudah bau nyengat, sama aja kalau baru-baru terhubung, baru kita rasakan sensasi yang luar biasa. Tapi kalau sudah sering terhubung, seringkali rasa itu sudah nggak muncul lagi. Tapi bukan berarti itu tidak terhubung. Ya, secara energi memang lebih tepat ya pengukuran dengan soul meter tadi untuk bisa mengetahui proses keterhubungan tadi. Nah, kalau kita sudah terbiasa seperti yang tadi, sudah berada di pasar ikan, sudah nggak bau lagi, biasanya mereka lebih cenderung tetap berada dalam proses terhubung dengan kekuatan Tuhan walaupun tidak dalam proses meditasi. Jadi masuk pada proses meditation in action, kita melakukan semua aktivitas kita tapi kita terhubung, tentunya dengan proses berkesadaran. Itu nanti latihannya kalau sudah terbiasa di WSM, pemahamannya dapat, dia akan menjaga proses keterhubungan tersebut dengan proses bahagia 10 poin. Begitu dia tidak bahagia 10 poin, akan dirasakan kok nggak nyaman ya. Nah, berarti ada proses keterhubungan yang mulai salurannya mengecil. Berarti kita koreksi batin lagi. Kita lakukan lagi meditasi soul reflection sampai kita merasa lega kembali. Sebenarnya ya dengan proses berjalannya waktu, tubuh kita tuh akan punya alarm sendiri kapan tidak terhubung, rasa tidak nyaman, terhubung saya merasa damai, ya itu akan dirasakan sendiri. Tapi ya memang yang paling pas itu ya kalau bisa ngukur pakai WSM, ya pakai soul meter. Jadi perlu juga loh ikutan workshop soul meter ya supaya lebih detail ya, Dr. Asto. Iya, dan emang beberapa waktu lalu udah sempat ada yang dalam waktu dekat nih ada 2 workshop soul meter ya. Satu yang emang di Jogja, sama ada yang emang baru-baru ini selesai di Denpasar ya. Oh iya, jadi ingat nih, yang ditanyakan itu rasanya jawabannya ada di sana ya. Ada yang mempertanyakan kayak apa sih terhubung dengan Tuhan? Nah, itu dia. Kok pas ya? Ya nggak tahu, padahal waktu itu soul meter, oh ini yang perlu disiapin kan gitu ya. Kita soul meter dari semua yang mau dibagikan kita dapat itu ya. Tapi ternyata ini jawaban juga untuk Natali yang bertanya ya. Ternyata ya begitulah rasa. Nanti coba sharing deh, jadi kita tahu ya. Oke, jadi bisa dibantu nggak nih kebetulan yang sharing juga ikut live-nya nih. Jadi mungkin bisa nanti kalau tanya-tanya bisa dibantu. Nama saya Matthew Sugiarto, saya bekerja wirasawan, domisili saya di Surabaya. Tahu itu dari YouTube, jadi dikasih tahu istri, kemudian saya ngikutin podcastnya Bunda, YouTube-nya Bunda semuanya.
Terus setelah dilihat-lihat, kok pas, jawabannya itu pas, mengenanya itu bukan mengena yang biasa, tapi benar-benar tidak dapat dipertanyakan. Jadi benar-benar pas, mau dipertanyakan itu nggak ada celahnya. Jadi semua pertanyaan yang sebelumnya saya tanyakan itu terjawab di podcastnya Bunda. Kemudian ikut kelas kan, kok juga terjawab lebih dalam lagi. Nah, barulah ada info mengenai SM. Alasan saya ikut Soulmatter itu, pertama, sebelumnya saya semenjak dari kuliah, seperti kemarin udah cerita ya, kayak mempertanyakan terhubung dengan Tuhan itu bagaimana. Untuk aplikasinya memang banyak, cuman yang dulu saya pelajari terhubung dengan yang dikatakan dalam tanda kutip Tuhan, yang punya energi, ini nggak jelas. Kerasa, tapi saya nggak yakin kalau itu benar-benar Tuhan. Nah, itu di hari pertama saya sudah tanya, kemudian sangat terjawab. Ternyata yang dulu saya belajar itu terhubungannya itu random. Jadi kadang itu baru saya sadar, oh kadang itu dulu berarti itu terhubung dengan Tuhan, kadang enggak. Lah yang enggak itu kemarin siapa? Nah, saya nggak bisa menjawab, nggak tahu itu siapa. Pokoknya sesuatu yang mempunyai energi. Nah, di Soulmatter ini jelas-jelas ada syarat dan peraturan kalau terhubung dengan cara gini itu pasti Tuhan. Dan ketika diulang-ulang energinya sama, jadi nggak kayak dulu bisa beda-beda kayak gitu. Yang paling berkesan menurut saya justru cara terhubung dengan Tuhannya. Jadi step by step, langkah-langkah bagaimana menyadari ini Tuhan. Urutannya itu yang benar ya, ini Tuhan, terhubungnya dengan Tuhan. Jadi seperti juga kata Bunda juga, Soulmatter-nya itu sebenarnya memang bonus. Kalau bisa ya sangat oke. Tapi yang paling penting kalau untuk diri saya, mengetahui kalau itu benar-benar Tuhan. Nah, kalau kita nggak tahu kalau itu benar-benar Tuhan kan, apapun repot. Setelah belajar Soulmatter, saya lebih berpikir untuk aplikasi itu menyadari emosi diri sendiri. Jadi yang susah itu menurut saya sadarnya. Kalau sudah terjadi, itu biasanya sadarnya itu baru 1 hari, hitungan hari. Tapi kalau pakai Soulmatter ini belum terjadi, baru mau akan, itu sudah nggak enak. Di dalam diri itu sudah nggak enak. Karena ya tadi itu terhubung dengan Tuhan, jadi energinya itu langsung terasa, loh kok ada yang aneh, ini berarti saya mau sesuatu. Nah, itu yang bisa ditunda, tidak keburu keluar dulu. Pesan saya untuk teman-teman yang belum ikut, yang terutama yang mempertanyakan pertanyaan seperti saya ya, memang pertama kali pasti mendengarkan Soulmatter ini, apa sih Soulmatter itu kan membingungkan. Santai aja, coba ikuti semua ya yang gratisan dulu, mungkin dari YouTube, podcast, mendengarkan. Nanti secara beruntun itu kita akan terberikan kesadaran bahwa oh rasanya kalau dibandingkan, otomatis kalau kita manusia biasanya membandingkan ya, kalau dibandingkan ini lebih solid, lebih utuh. Setelah dari itu mungkin bisa coba mengikuti Soulmatter, apakah menjawab. Kalau bagi diri saya sendiri ini sangat menjawab. Soul itu mungkin adalah jawaban ultimate, jawaban final spiritual yang mungkin teman-teman butuhkan dalam hidup teman-teman.
Mari tumbuh bersama, Soul is Solution. Merinding. Wow, keren ya. Merinding ya. Ini berdiri semua nih ya. Iya. Bulu-bulu ya rambutnya. Ya, terima kasih. Manggilnya apa ya? Matthew. Ya, thank you Matthew yang udah mau sharing karena ya pengalamannya dirasain sendiri dan ya benar katanya ini bukan sesuatu yang emang bisa cuman diteoriin aja gitu ya. Dan mulai dari podcast, dari kelas online segala macam dirasakan. Dan kalau emang ini yang dicari ya ayo sama-sama ke workshop Soulmatter kan seperti itu. Tapi ini ada yang nanya juga Bun, kalau kita mau masuk ke workshop Soulmatter tuh apakah harus bahagia 10 dulu, terus harus gimana gitu loh? Bahagia 10 kan latihannya akan diajarkan di workshop Soulmatter. Nah untuk bisa sampai workshop Soulmatter ya harus ikut kelas online dulu, langkah awal mengenal jati diri. Jadi dari sana akan diberikan pemahaman dulu, kemudian ikut di 4 aspek, baru bisa lanjut ke workshop Soulmatter. Jadi nggak perlu latih bahagianya dulu, nanti teorinya akan diberikan di sana. Okay. Bahkan proses keterhubungan juga. Tadi ada nanya juga nih, mungkin nggak sih memangnya manusia tuh bisa terhubung sama Tuhan? Gimana caranya dengan meditasi gitu kan? Ya barusan ada nanya nih. Iya, bukan masalah dengan meditasinya ya. Kita pahami dulu knowledge-nya. Ya, nanti dengan proses meditasi tentu untuk proses mengupgrade powernya. Dan knowledge-nya tentu kalau belum ya baru bisa dipahami dari misalnya tadi Pak Matthew cerita, ikuti aja pembelajaran di podcast saya dari banyak podcast yang ada, paling tidak ada memperluas realita ya pemahaman, baru kemudian menginjak ke pembelajaran online dan workshop Soulmatter karena bahasanya hanya satu, yaitu proses berserah kepada Tuhan ya. Tentunya untuk bisa berserah kepada Tuhan perlu keterhubungan dengan Tuhan. Terus apakah manusia itu tidak terhubung dengan Tuhannya? Ya rasanya sih semua manusia akan terhubung dengan Tuhannya, tetapi kapasitasnya besar kecilnya itu yang perlu berbeda dan perlu ditingkatkan. Mereka yang mungkin hanya asal hidup aja mungkin tidak terlalu iya kan, asal hidup, tahu hidup aja udah syukur, mana sempat mikirin Tuhan, mikirin diri kita aja rempong, kan ada orang begitu ya. Itu mungkin ya pasti akan terhubung dengan Tuhan, walaupun ke proses keterhubungannya hanya seperti seutas rambut kita ya, satu dibilang satu mikron mungkin, nggak tahu. Iya, itu kecil sekali. Tapi bagi mereka yang berkesadaran, semakin bertumbuhnya kesadaran, maka jalur keterhubungan dengan Tuhan semakin membesar, menguat ya. Jadi ya semua tergantung pada pilihan, apakah kita akan menyiapkan ruang di dalam diri kita untuk kekuatan Tuhan bersemayam atau enggak. Itu ada pilihan. Dan tentunya untuk proses keterhubungan ini butuh bersih-bersih batin. Semakin bersih atau semakin suci batin kita dari proses pikiran, perasaan, dan emosi negatif, maka semakin besar jalur keterhubungan kita dengan Tuhan. Jadi kenapa syarat bahagia 10, damai 10 itu akan memperkuat keterhubungan kita dengan Tuhan. Dan apabila kita bisa menjaga batin kita untuk terus dalam kondisi bahagia 10, damai 10, maka segala aktivitas kita akan tetap terhubung dengan Tuhan ya, melibatkan semua proses kerja kita dengan proses keterhubungan dengan Tuhan, dan itu sangat indah sekali. Oke, dan itu memang harus dirasain sendiri ya. Maksudnya kayak tadi Matthew cerita ya pengalamannya dia seperti itu gitu. Dan itu mau diceritain juga susah gitu. Tadi bahkan dia bilang terhubungnya random, terhubungnya ini, dan sekarang rasanya sama terus lah. Itu kan
tadi dibilang soul meter itu kan kedengarannya aneh, ya itu pun kedengarannya aneh gitu ya. Iya. Jadi kalau kenapa? Karena ya kalau kita ngomongin ya itu sangat terbatas, tapi kalau emang dirasain sendiri ya itu yang akan bisa lebih berasa. Iya. Jadi kenapa workshop soul meter selama ini ada yang minta bisa nggak online? Saya jawab maaf tidak, karena kita harus mengalami sendiri dan itu butuh waktu ya, bahkan 3 hari untuk workshop ini. Jadi memang harus menyiapkan waktu ya, ada niatan untuk memahami kebenaran Tuhan ya, karena itu bagian dari seleksi alamnya. Jadi pertanyaan nih, Bunda mohon izin, apakah 4 aspek itu wajib diikuti semua? 4 aspek boleh nggak 3 yang diikuti sudah boleh daftar SM? Nah, 4 aspek itu satu kelas online ya? Iya. Satu kelas online namanya 4 aspek mengenal jati diri gitu ya. Jadi bisa di infonya di soul.co.id/4 angka 4 tulisan aspek gitu. Jadi bukan satu-satu sendiri. Bukan. Jadi di awal, langkah awal mengenal jati diri, dan kelas lanjutannya adalah 4 aspek mengenal jati diri. Di situ dimana saya memberikan 4 penilaian ya dari takdir atau apa bawaan lahir Bapak Ibu berhubungan dengan aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Ya, itu akan diukurkan di awal mulai Bapak Ibu terlahir hingga saat ini. Jadi kan tentu sudah ada perubahan, walaupun ya kita lihat ya mereka yang dalam proses ternyata perubahannya sedikit tapi butuh waktu yang banyak gitu dalam kehidupan ini. Sampai di situ aja. Setelah itu udah boleh ikut workshop soul meter. Sedangkan dulu sudah boleh ikut kalau misalnya sudah dapat giliran. Ya kalau sudah daftar juga. Udah daftar, udah dapat giliran, karena sampai sekarang juga banyak banget yang masih ngantri. Masih ngantri karena ya kita jaga supaya experience-nya maksimal, pemahamannya dapat, dan latihannya juga cukup. Jadi ya kita nggak buka satu kelas tuh 200 orang enggak. Ya, paling cuman ya apalagi kondisi pandemi gini ya paling terbatas sekali ya, cuman bisa saya sedikit aja untuk ininya. Mungkin itu. Dan kalau ada yang masih ngepoin kayak gimana sih kelasnya, 4 aspek atau langkah awal mengenal jati diri, itu tadi soul.co.id/jati diri dash online atau soul.co.id/4 angka 4 ya aspeknya itu. Oke, pertanyaan Giavano. Jadi meditasi soul reflection adalah melatih proses keterhubungan dengan Tuhan serta melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Kalau sudah terlatih, proses tersebut jadi keseharian kita. Apakah begitu, Bunda? Iya, benar sekali. 100 buat Giavano. Benar sekali. Kita berlatih untuk setiap saat, setiap waktu, setiap hembusan napas kita untuk terhubung dengan Tuhan dan melibatkan cahaya cinta dan energi Tuhan setiap proses hidup kita, setiap proses kerja kita, dan mempersembahkan seluruh hasil kita kepada Tuhan ya. Bukan berarti Tuhan saya kerja semua gaji saya untuk Tuhan, bukan. Maksudnya kita tidak terikat akan hasil, tapi kita mensyukuri bahwa semua proses kerja kita dengan melibatkan kekuatan kita, maka hasilnya pun akan berjalan ya dengan lebih baik, dan itu sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Ya, dan proses ini proses soul reflection, itu meditasi soul reflection adalah proses mengenali diri, proses langkah awal mengenal jati diri, 4 aspek, dan bahkan workshop soul matters. Jadi sebenarnya proses mengenali diri, dan tentu dengan kita mulai mengenali diri, perlahan kita akan bisa mengenali Sang Pencipta. Betul sekali. Karena ya kita secitra sama beliau. Iya. Iya kan? Ya, kalau yang ngenalin yang terbatas aja nggak bisa, gimana mau ngenalin yang nggak terbatas? Terbatas. Ya, untuk proses mengenali diri kita yang tak terbatas ini, maka kenapa kita perlu belajar ya, memperluas realita kita dengan pemahaman energi. Ya, karena dengan proses energi kita melintasi ruang dan waktu. Dengan proses energi kita mengenal kekuatan Tuhan yang tidak berfisik tapi dalam wujud energi. Ya, nih nanya lagi nih food tester nih, pencoba makanan. Memangnya soul reflection itu apa? Kenapa bisa jadi penghubung dengan Tuhan? Berarti harus
nggak, yang dites nggak cuman makanan harusnya nih. Bisa dicoba yang ini juga proses soul reflection seperti apa, bisa dicoba ditonton Misteri Soul Reflection 1, 2 dan 3 dan mungkin bisa ikutin apa namanya online meditasi online Soul Reflection setiap hari Rabu jam 19.30 waktu Indonesia Tengah. Ya siapa tahu nanti dari food tester jadi all tester gitu ya. Ya oke. Ya mungkin itu sih, karena kalau diterusin pertanyaan akan mengalir terus dan ya waktu sudah mulai petang, udah perlu di istirahat juga kita nih Bunda. Mungkin nanti kita coba lagi dengan proses pembahasan yang lain tentunya. Dan dengan proses energi ini kita bisa lebih banyak menguak misteri, dan ini salah satu misteri yang terkuak juga. Iya, nah kalau seandainya dalam proses malam hari ini belum semua terjawab, Bapak Ibu bisa bertanya di kolom komen ya. Nanti kita akan coba untuk jawab ya kembali, walaupun ya mungkin sudah ada jawaban-jawaban itu di misteri meditasi soul reflection 1 atau 2. Jadi ya sebaiknya tonton dulu. Dan jangan lupa kalau memang cocok sama proses pembahasan yang seperti ini, jangan lupa like sama subscribe. Dan tadi ngomongin komen, jangan di live chat ya. Kadang-kadang kalau live chat agak terus itu kita bingung bacanya gitu. Tapi kalau misalnya di komen kan lebih gampang kebacanya. Mungkin itu aja sih Bunda. Bunda ada setidaknya dengan proses misteri ini terkuak nih 1, 2, 3 nih, kita jadi lebih paham, dan tentunya kalau kita jadi lebih paham, kita lebih mau melakukannya dan lebih bisa melakukannya dengan maksimal. Mungkin Bunda ada 1, 2, 3, 4 kata penutup. Kata penutup. Iya Bapak Ibu, jadi mungkin sebelum kita paham dengan meditasi soul reflection itu apa, kita ogah-ogahan melakoninya. Tapi setelah semua misteri mengenai meditasi soul reflection ini kita buka dan kita bahas bersama, kita jadi ya paham, oh ternyata ini penting ya, tanda seru katanya, garis bawah stabilo bagi hidup kita. Jadi mengapa kita tidak menggunakan kesempatan yang luar biasa ini untuk terus melakukan meditasi rutin ya, toh itu juga untuk diri kita sendiri. Tanamlah kebaikan maka engkau akan menuai kebaikan, dan mulailah kenali diri kita, kenali jati diri kita melalui meditasi soul reflection, dan sedikit demi sedikit bersihkan kekotoran batin kita. Dan tentunya dengan itu membuang kotoran secara energi ini akan membuat Bapak Ibu menjadi lebih lega. Dan satu yang kata kunci yang tadi kita bahas dalam proses soul reflection ini, membantu Bapak Ibu membuat jalur keterhubungan dengan Tuhan yang setahap demi setahap lebih besar lagi, karena kekotoran batin kita telah dibersihkan. Oleh karena itu, lakukan dengan penuh kesadaran setiap meditasi soul reflection, dan gunakan saat tersebut dalam meditasi itu untuk membersihkan kegelapan di dalam diri agar cahaya Tuhan memenuhi diri kita. Jadi intinya itu, dan ya setelah kita benar-benar paham, jalan ini akan lebih berkesadaran, lebih ikhlas, gak ngedumel, gak baper, ya, dan lain sebagainya. Oke. Ya, sekarang giliran nih Dr. Asto. Sebenarnya tadi sempat bingung nulisnya apa, karena ini ngomonginnya tanya jawab yang disarikan apa, tapi ternyata yang disampaikan ya apa yang sempat saya tulis ternyata cukup relevan juga, jadi kita bacain tapi perlu contekan. Bunda nggak bisa nyontek, saya bisa. Oke. Mengenal diri secara mandiri, menggali apa ada ego atau iri. Coba bisa sesimpel tanya sama Siri, tapi ya cuman bisa bercermin diri. Menyelam hingga dalam, nggak peduli siang atau malam. Di mana bocor, segera disulam agar tidak duluan tenggelam. Kenali jalannya agar tidak tertipu,
cover bisa membuat tersipu, selami dulu sebelum terkufur, jangan beda dikit langsung dikubur. Wow. Memang harus taat agar bermanfaat, walau bukan syarat, mungkin ini makrifat, agar kau makin dekat dan makin rekat padanya yang tertinggi dalam derajat. Wow, luar biasa Dr. Astu. Kok bisa ya? Nggak tahu. Ya pokoknya ya gitulah. Masih menjadi misteri. Ini masih gara-gara connecting nih ya. Iya, begitulah. Live streaming juga. Ya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih pertanyaannya. Kalau pertanyaannya nggak seru juga bahasan kita hari ini nggak seru. Betul. Dan sekali. ternyata pertanyaannya seru-seru banget. Ya. Dan jangan lupa ya, besok meditasi ya, jatahnya hari Rabu. Oke, ya. Live nggak live? Kita tunggu besok. Iya, kita lihat besok. Biarkan itu menjadi sebuah misteri. Wah. Mungkin itu aja dan mari bertemu bersama. Mari bertemu bersama.